IMC itu bisa dihindari kalau memang dibarengi dengan penguasaan ilmunya. Jangan-jangan master nih Pak. Belum master ya, hanya peluangnya besar, Iya. resiko juga besar. Oke. Sehingga perlu pengetahuan yang mumpuni untuk bisa masuk, bisa lebih matang ya. ya, intinya untuk bisa ya. lebih matang di situ. Bukan punya pengalaman, malah sering MC. Nah kalau kita ada lagi ayam KUB namanya. Bukan ayam kelompok bersama, bukan. Ayam antara kampung dan Bangkok. Restorannya Magot itu harganya mahal karena Berarti- juga bagus buat tanaman. Berarti dari kita oleh kita untuk kita. Nah. Maksudnya ini kalau di ayam, bukan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur di acara podcast Sensasi Cakra Media Center. Mudah-mudahan sedulur semua di hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, dengan kondisi yang bugar, dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kemudahan untuk mencari rezeki dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedulur semua, seperti biasa di podcast Cakra Media Center ini membahas tentang dunia UMKM, baik itu real dan digital. Dunia real dan di dunia digital ini dalam sebuah bisnis bisa dikolaborasi sedulur. Nah, apa saja sih yang nanti kita kupas di dunia real dan dunia digital? Dan pada hari ini ada sosok-sosok orang yang sudah malang melintang di dunia real dan dunia digital. Sosok-sosoknya sangat luar biasa, gagah, dan mempunyai potensi dan peluang, serta mungkin seluruh semua nanti ada tips dan triksnya dari beliau-beliau. Kita langsung saja kepada gestar kita. Selamat datang di podcast Cakra Media Center, Pak Abdul Rahman Iya, dan kembali. Pak Haji Banda Siap, Nuji. siap. Oke, sedulur, kita langsung saja nih ya, tanpa basa-basi, kita ngobrol sambil nyantai, sambil ngopi, dan kita langsung ke pokok materinya. Pak Abdul Rahman sama Pak Haji Banda Nuji ya. Di dunia UMKM ini, mungkin kalau di Indonesia ini kan sudah menjadi artinya sudah banyaknya di Indonesia ini kan dunianya UMKM ya, atau Betul. perdagangan. Iya. Nah, boleh dong kita nanti berbagi tipsnya, triknya, motivasinya, dan lain sebagainya ya sedulur ya. Baik, kita langsung ke Pak Abdul Rahman. Pak, kira-kira di Indonesia ini kan banyak yang namanya bisnis atau peluang-peluang usaha, dan kita di sini punya wadah yang namanya wadah SKMN. Nah, Pak Abdul Rahman sendiri dan Pak Haji Banda Nuji kan sudah berada dalam wadah SKMN itu ya, sendiri ya. Apa nih Pak peluang, potensi serta manfaat dari bergabung di SKMN? Oke. Saya dulu ya, Pak. Oke. Ini Biar nggak rebutan sedulur. rebutan. Ya. Jadi menurut analisa saya nih Pak Ari, Siap. bahwa kan kita kembali ke SKMN dulu, bahwa SKMN itu yang saya tahu dia adalah kumpulan para pembisnis UMKM. Organisasi. Ya, organisasinya. Oke. Artinya wadah gitu. Oke. Walaupun SKMN itu nirlaba, arti tidak ada bisnis di SKMN itu sendiri, tapi dia mengedukasi para pengusaha, Oke. menjadi wadah para pengusaha. Di dalamnya adalah para anggota atau KUB ya, kelompok Oke, usaha oke. bersama. Di dalamnya adalah para UMKM tadi. Wadah SKMN ini malah mengajak kita dan masyarakat
untuk bisa bangkit ya dengan ada dua sisi sih yang bisa saya lihat. Bangkitnya itu ada di dua era gitu. Di era modern dan era zaman dulu. Kalau zaman dulu yang sudah berjalan kan Oke. kita tahu perdagangan itu offline ya. Oke, Iya, oke. offline Kayak artinya pasar tradisional, pasar ya. tradisional gitu. Iya. Atau di dulunya lagi terjadi barter, lebih kuno lagi kan Oh gitu. iya, oke. Nah, di Betul, tiga betul. sisi. Iya. Kalau di sini ada di dua sisi yang bisa saya pantau dan saya lihat peluangnya gitu. Yang pertama adalah di dunia offline ya. Di dunia offline yang memang sudah menjadi budaya kita bangsa Indonesia ini. Ya terjadi transaksi perdagangan itu yang offline itu ya terjadi seperti pasar umum lah gitu. Oke. Nah, tapi memang kita juga harus bisa melihat peluang dan kendalanya gitu. Di dunia offline itu ada peluang dan kendala. Artinya peluangnya ya namanya Oke. salah satu kita sama-sama paham bahwa usaha yang memang digandrungi dan banyak petunjuk salah satu tuntunan kita agama Islam bahwa niaga itu prioritas, usaha bisnis yang punya prospek peluang yang baik. Yang Ya, besar artinya yang kalau besar. perdagangan itu. Ya. Perdagangan Oke, itu. oke. Nah, artinya tapi resikonya juga ada kan gitu. Oke, betul. Di dalam resiko dalam proses perdagangan, contohnya itu atau usaha offline itu ya kalau misal berdagang, resikonya persaingan kan gitu. Ya, dalam bisnis. Kalau Dalam dalam bisnis. usahanya sama, Ya, pasti bersaing. nih Ada bersaing. ya. Oke. Kedua, Ya. barangnya tidak laku, Oh iya, betul. kadaluarsa Oke. kan gitu. Setuju. Banyaklah hal yang Iya, mungkin iya. sama di dunia Oke, bisnis. oke. Nah, di satu sisi yang online juga sesuai karena mau nggak mau yang zaman terus berjalan ya, bergulir. Ya, Kemajuan zaman terus bergulir. zaman digitalisasi ya. Nah, artinya mau nggak mau IT ini menjadi kayaknya udah bersama seiring sejalan gitu dengan kita usaha apapun memang tidak terlepas dari proses kemajuan zaman itu. Oke. Dan kita nggak mungkin bisa meninggalkan kan gitu. Mau nggak mau ya kita harus seiring sejalan dengan teknologi itu kan gitu. Nyimbangin lah ya. Nyimbangin. Iya. Nah, di dunia ternyata peluang juga di usaha yang offline itu, yang online tadi itu juga ada risiko kan gitu. Betul, setuju. Contoh yang saat ini sudah marak saya lihat ada di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu di dunia trading, forex, pasar modal itu kan udah menjadi tren juga saat ini di dunia, iya kan? Setuju, betul. Nah, artinya di situ ada risiko ada, tidak. Dan hari ini pun saya paham hari ini sebagian kita khususnya sebagian itu dari beberapa broker itu satu broker yang memang saya lihat ada floatingnya lumayan kan gitu. Oke. Nah itu kan kalau kita tidak menguasai secara teknikal itu akan menjadi nilai negatif buat kita gitu. Betul. Tapi buat pembisnis itu juga bisa jadi peluang kan gitu. Baik. Nah artinya ternyata seiring sejalan kita juga harus mengikuti di dua sisi tadi. Yang ternyata yang online pun memang ada resikonya adalah floating Oke. atau yang terkait MC gitu. Oke. Kalau tidak didasari dengan ilmu kan gitu. Oke. MC itu bisa dihindari kalau memang dibarengi dengan penguasaan ilmunya. Oke. Karena Oke, kita tahu di dunia trading itu ada floating, ada hedging kan gitu. Oke. Nah, kita ke Pak Haji Bandanuji. Pak Haji, kalau menurut Pak Haji nih, kolaborasi antara dunia real business dan dunia digital itu seperti apa, Pak Haji? Ya, kalau real business itu kan apa yang kita bisniskan, apa yang kita bisnis itu dipegang kita sendiri secara nyata, Betul. secara Oke. nyata diperdagangkan, ya, atau dikelola. Kalau di bidang jasa ya mungkin dikelola. Sedangkan kalau di dunia Pasar modal. digital Iya. itu melalui kode-kode digital. Ya. Ada banyak bisnis ya, tentang di dunia digital. Oke. Ada perdagangan mata uang, Iya. ada Emas, cryptocurrency, iya. Iya. ada juga saham, ya, Oke. dan macam-macam. Itu secara digital melalui kode-kode tertentu kita bisa melakukan usaha. Sedangkan yang sudah kita
tekuni, kemudian kita pasarkan dan kita lakoni itu di bidang perdagangan mata uang. Forex ya. Ya, di forex itu sebenarnya kita memiliki kesempatan yang baik ya, karena arus pertukarannya itu sangat tinggi. Itu 1,6 triliun dolar mungkin ya, sekitar segitu. Perputaran dalam dunia Pertukaran mata uang. Ya, dalam dunia trading atau pasar modal ya. Nah, Oke. pasar modal itu Iya. lebih besar ketimbang di bidang real, sehingga ada potensi-potensi yang lebih besar untuk memperoleh laba di situ karena perputaran yang sangat besar itu. Nah, apakah Pak Haji sebelumnya sudah punya pengalaman di Ya, dunia trading atau sebelumnya. di apa namanya di digital di bisnis digital? Ya, saya pernah juga di cryptocurrency ya, kemudian di forex juga saya pernah. Jangan-jangan master nih Pak. Belum master ya, hanya ya sudah pernah menekuni lah Iya, ya. menekuni ya, Artinya sudah. Minimal paham lah, tahu ya, lah ya. minimal di kripto ataupun sementara di saham saya belum pernah ya, Mana ya? belum pernah, Oke. belum pernah. Itu yang mungkin modal atau apa ya kalau itu ya. Kalau di kripto ataupun di forex saya pernah juga. Itu ya memang karena perputarannya tinggi sehingga kita harus mempunyai wacana di situ karena berdampak ya positif dan negatif. Artinya peluangnya besar, Iya. resiko juga besar. Oke. Sehingga perlu pengetahuan yang mumpuni untuk bisa masuk, Bisa lebih matang ya. ya, intinya untuk bisa ya. lebih matang di situ. Karena cepatnya perjalanan pergerakan Blok Dari berarti. market. ya. Iya. Ya bayangkan kalau di real, misalnya kita beli kopi sekian. Kalau di perputaran uang, orang beli kadang-kadang pabrik, ya, artinya berapa miliar itu terekon di, Nominal ya. iya, nominalnya itu besar. Oke. Gila. Nah, Pak Rahman, Siap. kalau menyikapi dari Pak Haji nih, apakah Pak Rahman juga sama nih, sudah memiliki pengalaman dalam dunia trading atau bisnis industri pasar modal? Oke, bukan punya pengalaman, malah sering MC. Kalau MC ini, sedulur, margin call. Margin Iya. call itu yang kalau dari orang-orang trader nih sangat sedikit ditakuti. Tetapi dari margin call ini kita bisa belajar ya, Pak Betul. Rahman. Apa nih? Nah, kalau trader, kalau belum MC ya belum trader namanya sih. Oke, Iya. setuju. Ya. Jadi menurut saya ya tadi, ya kan ada high risk, high return ya. Yes. Artinya di situ punya peluang keuntungan besar, bisa 1000% kan gitu. Oke. Tapi ruginya bisa 100%. Berarti nggak ada modalnya gitu. Ya kan gitu. Artinya kan itu. Iya. Nah, kembali lagi saya hanya bisa buat para pembisnis nih, para pembisnis real, karena saya sudah saya banyak melakukan riset ya. Kalau riset itu sudah kita lakukan, Oke. bukan teori gitu. Iya, iya. Kalau teori artinya dia belum tentu dilakukan nanti bisa menghasilkan gitu. Pelaku lah ya. Pelaku. Iya. Kalau riset itu walaupun kita bukan pelaku, tapi yang kita informasikan ini berdasarkan fakta yang bisa Iya. diikutin gitu. Real artinya. Real. Ya. Jadi sebetulnya sini peluang juga nih buat para pemain pasar yang non offline lah, yang Iya. non online lah, yang Iya. khususnya buat offline Iya. atau pedagang-pedagang tradisional gitu. Ada histori yang bisa kita lihat contoh nih, yang umumnya nih masyarakat Indonesia, masyarakat menengah ke bawah itu dengan sepeda motor, dengan jalan kaki, berbondong-bondong menabungkan dananya di bank kan gitu, Iya. mengumpulkan dana di bank. Iya. Sementara orang yang cerdas karena dia mau mengikuti teknologi,
Mau nggak mau dia menyadari bahwa zaman ini seiring sejalan artinya dunia digital itu memang harus diikutin gitu. Iya, betul. Akhirnya dia beda gitu. Kalau kita nabungnya 100, 200, sejuta, 2 juta kita kumpulin kan gitu, taruh di bank kan gitu kan. Iya. Arti uang itu kan diam, mengendap, Iya. tidak berfungsi kan harusnya. Oke. Orang cerdas enggak, dia pinjam, dikelola di pasar modal, dia beli aset tanah air kita. Itu kan. Oke. Nah, artinya karena apa? Kita juga nggak perlu iri karena mereka itu berani gitu. Oke. Contoh, kita sadar atau tidak sadar pengusaha-pengusaha besar kita di Indonesia ini khususnya ini itu nguasainya nggak tanggung-tanggung bisnisnya kan gitu. Kalau kita bisnisnya mungkin masih tingkat kecamatan kan gitu kan, tingkat Iya. RT, tingkat desa. Itu karena ngerayap dulu. Nah, ya itu artinya kalau orang yang sudah bisa melihat peluang gitu, artinya dia kalau kita mengumpul 1 juta 2 juta, pinjamnya juga 1 juta 2 juta. Kalau mereka yang memang sudah mumpuni, sangat ini dasarnya mereka mampu ya, Iya. mampu dalam banyak hal nih, Iya. termasuk ilmunya segala macam. Dia pinjam modal ke sana ke bank itu nggak cuma 100 juta 2 juta, puluhan miliar pun bisa di-cover gitu. Oke. Akhirnya apa? Dengan realnya jalan, online-nya jalan gitu. Nah, kalau ini lebih bertanya ke Pak Rahman nih. Untuk kesehariannya apa sih Pak Nah. aktivitasnya? Karena kelihatannya fresh nih ya, Pak Haji juga fresh. Saya juga penasaran nih sedulur. Untuk bisnisnya apa Ya, nih Pak yang saat gini. ini sedang dijalani? Karena kita dasarnya adalah dari edukator. Jadi tapi kan edukator ini kalau cuma memberikan edukator saja dia tidak melakukan itu ya bahasanya nggak ada riset yang bisa diberikan kan itu. Artinya hanya teori itu. Oke, berarti lebih ke konsultan ya, Nah. lebih ke konsul ya, Nah, konsul ada gini. bisnisnya ya. Ya, kami melakukan karena di dalam SKMN itu ada kelompok usaha bersama namanya KUB, Oke. KUB Pandawa 5. Kami juga mengelola real usaha yaitu tadi ada roti, ada nastar yang alhamdulillah marketnya ya untuk saat ini 10.000 sebulan udah lebih lah gitu artinya Penjualannya. penjualannya. Wih, luar Artinya biasa. kami coba manajemen dan ini nanti baru bisa menjadi bahan kita untuk mengedukator ke orang lain, ke masyarakat. Untuk mengedukasi lah Nah, ya. jadi ini kan riset namanya. Iya, oke. Dan oke. kami juga memberikan solusi yang kita tahu bahwa peternak-peternak itu gagal karena pakannya mahal. Oke. Dan kami juga tim kami juga pernah melakukan peternak. Contoh nih, Iya. contoh dia peternak ayam waktu itu ayam jauper ya dari Pak Hamdan itu yang dari DPW. Ayam Cuper. joper apa tuh? Ayam itu persilangan antara ras sama ayam kampung lah gitu. Oke. Nah kalau kita ada lagi ayam KUB namanya. Bukan ayam kelompok bersama, bukan. Ayam antara kampung dan Bangkok. Oh, berarti Persilangan persilangan. antara ayam kampung dan ayam Bangkok. kampung dan Bangkok. Iya, Oke, KUB. oke. Dan itu kita sudah riset. Nah contoh nih. Contoh ini ke ayam aja yang gampang Iya, ya. oke. Berdasar riset kami nih dan berdasar di lapangan itu orang peternak itu banyak gagal karena pakannya begitu dia piara awalnya harga pakan itu masih bisa tercover dengan bisa memberi laba, tiba-tiba pakannya naik akhirnya nggak tercapai lah, BEP itu tidak tercapai gitu. Break even point. Iya, artinya tidak bisa tercapai gitu kan. Oke. Akhirnya ya gulung tikar kan gitu. Nah, kami sudah melakukan riset dari tim kami itu bahwa ternyata ada cara yang lebih efektif gitu. Dengan kita beternak ayam, ya kan, beternak puyuh, apalagi puyuh tuh begitu makan langsung beol ya kan kalau tuh. Oh iya. Ya kan? Ya. Nah, ternyata yang nampung kotoran ayam dan kotorannya si puyuh itu ada namanya maggot. Oh, oke. Nah, Iya, jadi iya. si maggot itu terima kotoran ayam dan kotoran maggot itu. Ternyata maggot itu punya protein yang paling bagus buat pakan ayam. Oke, jadi dari kotoran ayam ini nanti diolah lagi nanti bisa jadi maggot. Iya, Dan maggot ini diberikan lagi maggotnya buat pakan ayam. buat pakan ayam. Ayamnya sehat-sehat. Berarti ayam ini 40. dari Ayam. Bolak-balik. Jadi kita bentuk rantai makanan. Nah, ini sedulur. Jadi Iya, iya. peluangnya ini memang ada kan? Ada sudah berjalan. Jadi,
kayak apa yang saya tahu itu buat pupuk kan Iya. ya, kalau kotoran-kotoran Iya, itu kan ya, iya. Pak Haji ya. Iya. Artinya ada dari kotoran sapi terus diolah jadi pupuk, Iya. pupuk kandang ya. Iya, artinya. betul. Berarti ini diolah juga jadi Makanan. maggot. Iya. Dan maggot ini ternyata apa namanya, ada manfaatnya karena Iya. punya protein yang tinggi untuk Maggot. pakan ayam. Ayam. Luar Gitu. biasa. Kotorannya maggot itu harganya mahal karena Berarti- juga bagus buat tanaman. Gitu. Berarti dari kita oleh kita untuk kita. Nah. Maksudnya ini kalau di ayam, Iya. bukan ke saya. Nah, kalau sampean makan ayam KUB yang dari kita, Berarti maggot dong. ya bagus sampai iya. Nah, itu. Nah, oke, berarti peluang itu Selalu walaupun ada. sekecil apapun ya peluangnya kalau kita Besar. tahu itu Nah. bisa besar ya. Nah, Nah, selama ini berarti sudah berjalan nih. sudah berjalan. Nah, sedulur berarti kalau sedulur butuh snack nih, ada nih Oh, ada, roti, siap. apa namanya? Roti gemoy. Roti gemoy sama nastar Gemoy. gemoy. Gemoy ini singkatan atau emang gede-gede Oh, ini? iya. Ya, karena lagi musim gemoy aja kan. Oke, Tapi sedulur. ada yang ini nih saya tambahin. Kita punya modal, Oke. kita kelola di pasar modal, ya, boleh di Forex, boleh apa. Punya penghasilannya, bikin modal sektor real. Oh iya. Ya, Oke, nah. oke. Oke. Yang non real ada resiko MC kan. Kita terang aja MC kan gitu. Iya. Margin call Iya, atau loss lah. loss. Gitu. Habis lah ya. Habis. Iya. Yang real juga ada resiko. Iya. Kalau di combine gitu saya rasa mereka nggak akan berbareng itu resikonya. Belum pernah terjadi. Ada subsidi silang. Ya. Pada saat yang real tadi resiko, bilang tadi ada resiko, buat kita nggak ada masalah. Disaingin pun kita tidak ada masalah gitu. Nah, yang kami pikirkan itu bukan masalah itu. Yang kami pikirkan itu bagaimana menembus pasar seluas-luasnya. Market itu untuk bisa dibesarkan. Iya. berarti. Jadi kami tidak masalah dengan barang expired, nggak bisa bayar karyawan, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tadi modalnya jalan terus tiap minggu atau tiap bulan. Nah, kalau Pak Haji sendiri nih Pak Haji. Pak Haji aktivitas apa nih? Kan dari awal saya belum ngobrol nih. Baru di tengah saya ngomong nih. Biar penasaran. Kalau Pak Haji seperti apa nih Pak Haji? Kalau aktivitas sekarang saya posisinya karena sudah pensiun ya, jadi posisinya sebagai pengangguran. Ah, iya, iya. Berarti ASN Pak Haji. Pensiun nih berarti kalau pensiun ini identik ASN. dengan ASN ya? Pegawai negeri lah. Pegawai, Atau- oh bukan, saya kan pegawai swasta. Oh iya iya iya. Oh swasta. Iya, Oke, pegawai oke. swasta. Pensiun sudah ke sini ya ada 8 tahunan mungkin ya. 8 tahun. 2015. Oke. Nah, Iya. terus dari pensiun Eh. itu apa nih Pak Haji aktivitasnya? Aktivitasnya kalau dulu ada ngajar di UMC dulu ya, 2010 itu pernah. 2010 di OMC. Pernah juga ya. Cuma sekarang udah total sebagai seorang yang menjaga rumah. Suka. Nah, ya kadang-kadang ya memang diisi dengan trading memang. Oh. Cuma ya memang kalau di total ya imbang lah antara MC sama. Artinya MC ini banyak sedulur, artinya bisa pengeluaran dan lain sebagainya. Jadi dunia trading ini memang apa ya namanya? Mungkin bagi orang yang apa namanya yang baru terjun, terkadang ada mindsetnya seperti ini Pak. Banyak di luaran namanya trading itu dikatakan sebagai bisnis yang tidak artinya bisnis yang scam dan lain sebagainya. Nah, Ya. ini sedikit sharing sedulur. Dalam berbisnis trading ini kita mesti tahu ya Pak, namanya brokernya, ya kan. Terus harus tahu edukasinya, harus tahu ilmunya, dan dilakukan harus dengan mentornya atau orang yang sebagai edukasinya itu ya memang harus sudah profesional. Nah, dalam hal ini namanya orang yang profesional yang biasa mengedukasi itu sedulur, kalau di broker Indonesia, khususnya broker lokal itu ada yang namanya WPB. WPB itu wakil pialang berjangka.
Nah, itu sebagai edukator resmi sesuai dengan regulasi pemerintah, sedulur. Nah, kalau di SKMN ini, sedulur, ada yang namanya layanan sosial atau layanan kopi trade. Nah, ini, sedulur, nanti kita tanyakan. Pak Rahman ini dan Pak Haji Bandanuji ini adalah orang yang memang sudah tahu dalam dunia trading. Tetapi mungkin kalau untuk menganalisa dan lain sebagainya mungkin nggak ada waktu ya, Pak. Ya, Benar nggak, Pak? betul. Pembisnis. Nah, apa Pak yang didapat dari mengikuti dapat edukasi dari Cakra Trader Community ini Ya. dan dengan layanan komputernya? Ya. Pak Rahman dulu deh. Iya, memang akhir-akhir ini kenapa trading itu bisa lebih menjangkau ke masyarakat kan gitu. Iya. Karena kalau dulu gitu, yang tahu trading itu kan hanya sebagian, gitu. Oke. Hanya kalangan tertentu gitu. Nah, dengan adanya broker-broker sekarang ini kan sudah meluncurkan produk yang namanya copy trade gitu. Iya, betul. Termasuk yang kita di SKMN itu ada CTC, salah satu produk itu ya, jadi UMKM-nya. Nah, CTC ini dia mengedukasi bagaimana caranya atau bagaimana masyarakat yang kelas menengah ke bawah pun bisa ikut bergabung gitu. Dengan modal yang pas-pasan, tapi dia juga punya penghasilan yang sama seperti senior kan gitu. Oke. Artinya dengan menyalin atau mengopi dengan master, dengan broker tertentu, tapi dia juga bisa punya penghasilan di dunia pasar modal. Keuntungannya dia nggak perlu baca technical, nggak perlu mengkaji masalah fundamental, nggak perlu menghitung money management, berapa pip dia harus bisa targetnya, gitu. Nggak perlu, dia juga perlu ketahanan ekuitas, berapa modalnya, berapa yang bisa dipakai gitu ya, loadnya juga berapa, artinya nggak perlu itu gitu. Dan analisa fundamental maupun teknikal maupun money management itu tidak secepat juga kalau dia mau belajar gitu. Betul. Tapi dengan ada layanan copy trade ini mempermudah. Artinya dia tidak melakukan aktivitas, hanya membuat akunnya saja, menyalin dengan yang senior yaitu master, yang kita kenal master. Dia juga bisa melakukan aktivitas apa yang seperti dia lakukan seperti biasa. Contoh, kalau dia peternak ayam ya nggak ada masalah, ternak jalan aja gitu. Di tradingnya berjalan. Iya, usaha realnya berjalan. Ini nih, sedulur, jadi di sini ini mau sharing dunia bisnis real boleh. Tadi yang Pak Abdul Rahman ini sosok orang yang memang pelaku di bidang usaha real bisnis, termasuk Pak Haji Bandanuji. Pak Rahman ini dari Indramayu, sedulur, Karangambel ya, Pak? Betul. Ya, kalau Pak Haji Bandanuji Arjainangun. Soalnya ki mau nih guri ngobrol-ngobrol setitik gitu. Jadi namanya copy trade ini memang di sini diedukasi ya Pak Rahman, Pak Haji ya. Jadi yang tadi kata Pak Haji Bandanuji, Pak Rahman bilang, biar tidak terjadi loss, terjadi MC dalam dunia trading ini, ya lebih baik kita menyalin trading kepada Master trader yang profesional, artinya master trader. Nah, rekomendasi dari ribuan, ratusan, bahkan jutaan trader di dunia, saya punya rekomendasi ya, namanya rekomendasinya Master Cakra Trader. Berarti selama ini alhamdulillah ya Pak, artinya belajar juga bisa untuk newbie, trader newbie itu sambil mengcopy layanannya, kita juga bisa sambil belajar trading ya. Berarti selama ini saya nanya nih ke Pak Rahman dulu, potensi dan peluangnya untuk ngobrol profit nih Pak, 1 bulan berapa Pak? Dan modalnya minimal berapa, maksimal berapa? Aduh, kalau di CTC ini karena itu pilihan ya. Oke. Kita akan kembalikan kemampuan masyarakat ini mana yang bisa dijangkau. Tapi SKMN CTC itu memberikan dari mulai hal yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Artinya dari modal $200 pun bisa. $200 atau 3,5 juta gitu. 3.200.000. Itu sampai ke $20.000 juga siap gitu. Berarti kalau maksimalnya sih ya, sampai berapapun ya silakan, ya. Artinya yang terkecil dari modal 3.200.000
bisa gitu. Oke. Kan tapi kalau mau yang modal gede ya nggak ada masalah gitu. Oke. Tinggal kalau misalnya sebetulnya di berapapun, misalnya kita punya uang 10 juta gitu contoh, Oke. terus kita mau kelola, sedangkan di CTC itu adanya 3.200.000, Oke. ya 3.200.000 akunnya CSM, tinggal actualnya ya dikali 3 kan gitu. Oke. Berarti kan bisa upgrade kan gitu. Kalau ini lebih ke teknik lah. Teknikal Ya. Oke, kan teknikalnya. gitu. Oke. Nah, Pak Haji berapa lama nih Pak Haji sudah mengikuti Kopi Trade Cakra Trader Community? Sejak September 2003. 2023. Kalau yang 200-nya itu sejak Mei. Mei Kalau 2023. Kalau yang oktanya September. Oke nih. Apa nih Pak motivasi untuk sedulur-sedulur di Indonesia, ya kan? Terus bagaimana nih untuk bisa mengambil peluang atau membaca peluang yang ada baik dari sektor real dan sektor digital, atau tadi yang kita obrolin itu adalah industri pasar modal atau lebih ke spesifiknya trading. Ya. Apa nih Pak? Ya. Kalau dari hal semua tadi itu kan merupakan ikhtiar ya. Oke. Kembali lagi itu usaha kita manusia. Bahwa kita jangan lupa bahwa segala sesuatu itu sudah ada penentunya masing-masing, yaitu yang kita percaya Tuhan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di luar usaha kita akan moto saya cuma 3. Yang pertama bersabar, ikhlas dan bergerak. Itu. Bersabar, ikhlas dan bergerak. Setuju. Iya, artinya kita selama masih dikasih kesempatan untuk bisa bergeraklah. Memang itu kita ambil peluang-peluangnya, termasuk peluang bisa memberi manfaat kepada orang lain kan gitu. Setuju. Nah, tapi juga kita juga harus sabar gitu terhadap hasil yang Allah berikan kepada kita kan gitu. Oke. Juga harus ikhlas menerima apapun itu. Jadi menerima berapapun rezeki yang diberikan dari situ gitu. Terlepas dapatnya segini ya diterima dengan lapang dada gitu. Nah Pak, berarti yang terakhir nih Pak, Siap. monggo ngobrol sama sedulur-sedulur, kalau yang mau order tadi ngobrol roti gemoy itu ya boleh. dari KUB Pandawa 5, di mana nih Pak ya, alamatnya? boleh. Monggo Boleh. sedulur ini. Buat sedulur KB, sebetulnya KUB Pandawa 5 ini terus melakukan riset. Artinya kami sadar di lapangan itu tidak semua orang, kadang-kadang semuanya rata-rata ya semua orang itu punya hak untuk sukses kan gitu. Oke. Tapi tidak semua orang kadang mendapatkan kesempatan gitu. Oke, betul. Dengan kami melakukan riset-riset ini, mudah-mudahan apa yang kami risetkan ini bisa ditiru buat yang lain gitu. Dan sukses bareng. Nah, mudah-mudahan sesuai mutunya juga sekarang kita ya bareng-bareng lah sukses. Ya. Gitu. Nah, itu aja. Jadi monggo kalau memang Pak saya nggak punya usaha nih, gimana saya mau ikut tadi? Kami punya usaha yang bisa sampean jual tuh silakan, ambil keuntungan silakan gitu kan. Oke. Atau Pak dengan kami dan sebetulnya kami bukan itu saja ya, bukan roti saja sih. Oke. Setelah manajemen roti sudah berjalan lancar, kami update ke parfum saat ini. Oke. Parfum juga kalau misalnya market roti itu mungkin lebihnya itu mungkin hanya setempat lah, nggak bisa nasional karena dia butuh kadaluarsanya nggak bisa bertahan lama. Gitu. Oh, berarti di sini lebih ke apa ya namanya organik lah. Organik ya. dan tapi kami bisa memberikan kalaupun memang di beberapa daerah itu lebih kami nanti akan langsung barang itu dikirim di tempat resellernya di situ gitu. Kalau roti ya, karena itu memang barang nggak bisa kuat lama. Betul, nah tapi kalau yang nanti kedua ini kami parfum, dan parfum ini kan sudah nggak aneh juga kan gitu. Setuju. Dan itu kita juga bisa lakukan banyak media, ada Facebook, ada Instagram kan gitu, ada banyaklah toko-toko media seperti Lazada, Shopee itu kan gitu. Itu termasuk SKMN sendiri punya pasar kan gitu. Nah itu akan kami lakukan mulai tahap kedua gitu, dan sebelakang juga menyusul nih. Nah artinya buat keluarga besar yang tadi memang sudah tidak ada, artinya mungkin nganggur atau gimana gitu, sebetulnya dengan bergabung kita di sini, kita punya pasar yang punya potensi. Oke, berarti bisa join lah ya. Bisa saling mengisi lah gitu. Jadi itu saja.
Berarti ini kalau sedulur yang tahu, Pak Abdul Rahman ini di Karangampel, sedulur. Iya. Memiliki usaha dalam bidang realnya yaitu roti, Iya. parfum, Iya. dan tadi ya ada Iya. maggot Iya, juga. iya. Pengembangannya Iya. kan. Nah, ataupun sedulur yang mau sharing tentang dunia trading, itu bisa edukasi. Boleh. Bisa ngobrol tentang bagaimana sih ingin bergabung menjadi followernya Kopi Trade Iya. Cakra Trader Community. Boleh, siap. Iya kan? Siap. Begitu ya, Pak? Iya. Monggo. Nah, kalau Pak Haji sendiri, apa nih Pak Haji motivasi untuk sedulur-sedulur di luaran sana dan apa namanya harus seperti apa kita untuk lebih semangat dan bisa sukses ke depannya? Ya, sukses itu sebenarnya diawali dengan pertama kepercayaan, kedua sabar, Oke. nerimo, kemudian konsisten. Oke. Ya, itu kemudian konsisten itu harus diawali dengan itu. Kalau kita sabar, ya tetap kita mengedukasi apa sih itu kopi trader, Oke. apa sih trading, kemudian nerimo, artinya bersyukur ya, bersyukur apa yang kita dapat, kemudian inti yang itu konsisten, Harus terus dilekeni harus Lamun terus, jare wong Jawa kan dilakoni terus ya. iya, Iya. dengan kuncinya kesabaran tadi, konsisten itu. Nah, sebab dunia digital itu termasuk di Indonesia itu bukan hal yang sudah lama. Komputer itu tahun berapa muncul? Ya, Nah, artinya sudah lama lah ya. bukan termasuk era generasi saya. Itu belum generasi saya itu nggak mengenal komputer Iya. Oke. atau mengenal dunia digital. Iya, Artinya iya, betul. di Indonesia itu baru berapa tahun lah, mungkin 10 tahunan mungkin. Apalagi perdagangan soal forex. Dulu HP aja masih belum Android, belum ya. Android. belum secanggih kayak sekarang ya. Sekarang. Oke, Pak Haji. Artinya HP-HP yang sudah Android itu tahun berapa sih munculnya? Ya, Nah, oke. itu makanya edukasi di situ ya memang perlu kesabaran dan konsisten. Oke, berarti di Untuk- sini ada manfaatnya lah ya. Iya, Di iya. SKMN ini, wadah ini artinya banyak edukasi tentang dunia real dan dunia pasar modal, Dunia, khususnya apa namanya, dengan sharing bisnis ya, gitu. Ya, Pak Haji, betul kan? Iya, Seperti iya, itu. Oke. Nah, sedulur, jadi pada dasarnya apapun bisnisnya itu memiliki sebuah risiko, baik itu real dan di dunia digital. Tetapi ketika kita mau melakukan dengan konsisten, sabar, ikhtiar, dan mau belajar, insya Allah tidak menutup kemungkinan. Ketika kita mau ambil peluang dan potensinya, maka kesuksesan ada di tangan sedulur semua. Baik, Pak Abdul Rahman, Pak Siap. Haji Bananuji, saya ucapin terima kasih atas waktunya bisa datang di podcastnya Sensasi Cakra Media Center. Dan sedulur semua, semoga apa yang kita obrolin atau sharing pada podcast kali ini ada manfaat atau ada hikmahnya dan bisa diambil dari pengalamannya Pak Abdul Rahman dan Pak Haji Bananuji. Dan sedulur, sukses terus dunia UMKM Indonesia, Amin. jaya terus Amin. UMKM Indonesia, Amin. maju terus SKMN, dan maju terus Cakra Trader Community. Sampai di sini podcast Sensasi Cakra Media. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun. Sami-sami. Terima kasih.